Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'du. Pak Rektor yang saya hormati, Bapak Pembantu Bapak Wakil Rektor yang saya hormati, Bapak Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi, Direktur Lab, Ketua LPM, dan semuanya yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Pertama-tama kami ucapkan selamat atas pelantikan Bapak Ibu sekalian, dan tentu saja selamat bekerja. Dan kerjanya ini bukan dari persnelan 0 atau 1, tapi langsung melompat ke persnelan 3. Ya, oleh karena itu saya kira hari ini adalah hari pertama kita untuk melakukan kerja keras ya, untuk mencapai tahapan-tahapan kegiatan yang tentu saja sudah menjadi program yang telah ditetapkan oleh Rektorat. Nah, oleh karena itu persnelan 3 saya kira adalah tepat ya di dalam memasuki periode atau fase pengembangan. Ya, ini fase pengembangan. Kemarin itu fase rintisan dan pendirian, sekarang adalah fase pengembangan. Karena berkembang, maka ini tergantung pupuknya. Kalau pupuknya itu pupuk kandang, ya, atau ya, pupuknya ini pupuk kompos ya, biasanya agak lambat ya. Tetapi kalau pupuknya itu pupuk kimia dan lain sebagainya, biasanya cepat. Nah, oleh karena itu saya mohon dengan sangat ya, ini orang-orang muda semuanya ya, orang-orang muda itu biasanya berjiwa energik ya, berjiwa energik, dan memang kemampuannya memang masih muda. Orang itu kalau tua itu pinter kaya apa, kalau sudah tua itu ya wis tuwek. Iya toh, tua itu ya apa? Ya kalau tua itu ya harus dipaksa-paksa ya gak bisa ya, karena memang mobil gitu ya sudah mobil tua ya, ada saja yang kurang pas. Nah, tadi sudah saya sampaikan beberapa hal ya terkait dengan apa yang harus diagendakan oleh Bapak Ibu semuanya terkait dengan pengembangan Bilfat ini. Tetapi ada yang kami berikan satu titik tekan, yaitu di bidang manajerial. Di bidang manajerial ini, manajemen yang bagus itu adalah manajemen yang terdistribusikan ya, manajemen yang terdistribusikan. Jadi tidak boleh yang namanya rektor itu semuanya dikerjani dewi ya, kerjaan PUR 3 jadi kerjaan dewi, B4 kerjaan dewi, semuanya dikerjain sendiri. Itu bukan manajemen namanya ya. Jadi harus terdistribusikan habis. Nah, setelah distribusikan, maka kemudian dilakukan mobilisasi sumber daya yang ada. Sumber dayanya apa? Kalau bidang kalau butuh dana ya dana, kalau butuh orang yang orang, kalau butuh jaringan ya jaringan, mobilisasi sumber daya yang ada. Nah, setelah mobilisasi sumber daya yang ada, kemudian dilaksanakan. Nah, kemudian tugas daripada para pimpinan itu adalah mengendalikan. Ya, mengendalikan itu dalam bentuk monitoring dan evaluasi, dalam hal ini adalah pengawasan. Nah, setelah itu kemudian mempertanggungjawabkan. Nah, ini standar manajemen ya. Oleh karenanya kami mohon dengan sangat para pejabat-pejabat struktural, mana pada level kebijakan, mana pada level implementasi, saya mohon untuk bisa didudukkan pada porsi yang semestinya. Kemudian yang kedua adalah Bapak Ibu sekalian harus sudah berpikir mengenai standar kompetensi lulusan SKL ya, standar kompetensi lulusan. Tadi saya diskusi sedikit dengan Pak Rektor, dengan beberapa teman ya, bahwa kita harus memastikan Universitas Bilfat ini mempunyai kebanggaan, dan kebanggaan itu salah satunya adalah bagaimana anak-anak nanti ketika kita wisuda tidak hanya mendapatkan ijazah sarjana dari Universitas Bilfat sesuai dengan disiplin ilmunya masing-masing, tetapi mempunyai sertifikat kompetensi. Nah, ini saya kira tidak banyak dilakukan oleh banyak perguruan tinggi. Maka bagaimana Bilfat itu memulai? Ketika nanti Bilfat ini mampu memberikan 2 lisensi itu tadi,
insya Allah ini bagian daripada promo yang luar biasa. Ya, oleh karenanya tadi saya sebut-sebut Bapak Ibu sekalian harus melompat, ya. Sudah nggak usah lihat kanan kiri, langsung bekerja, melompat sebesar-besarnya, ya, sejauh-jauhnya pelompatan itu, sehingga nanti pada saatnya kita melantik maksud kami mau wisuda prasarjana kita itu mempunyai di samping ijazah dari Bilfat, ijazah sarjana S1-nya, tetapi mempunyai sertifikat kompetensinya. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian, karena standar kompetensi lulusan ini bagian daripada kontrak kita kepada publik. Ya toh, kontrak kita kepada publik itu tidak main-main. Jadi kita ini mendirikan universitas itu ada kontrak yang sesungguhnya harus ditunaikan oleh kita. Kontraknya apakah sekadar kontraknya itu membagi-bagi ijazah? Saya kira kok terlalu naif. Tetapi kontrak kita itu harus mampu menciptakan yang mahasiswa-mahasiswa atau alumni-alumni yang tidak hanya kompeten di dalam disiplin ilmunya, tetapi mempunyai keahlian masing-masing sesuai dengan passionnya mahasiswa itu sendiri. Nah, inilah yang saya sebut tadi, bahwa ini adalah lompatan yang sangat luar biasa. Saya yakin bahwa di sekitar Lamongan sini belum ada, atau kalau mungkin saya kurang informasi, belum banyak, ya, belum banyak yang mempunyai standar kompetensi yang seperti itu. Nah, ini saya mohon untuk bisa diciptakan oleh Bilfat ini. Kemudian yang dalam rangka itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi harus fokus. Fokus itu istiqomah. Ya, kalau memang mahasiswa misalnya MIPA diorientasikan, tadi Pak Rektor sudah menyampaikan keahlian tentang coding misalnya, ya, maka itu harus istiqomah di situ. Anak-anak harus dipecut, ya, bagaimana mereka mempunyai kemampuan coding. Dan coding ini adalah pekerjaan yang sangat diminati dan sangat terbuka lebar di kemudian hari. Nah, ini juga tidak menutup kemungkinan bahwa mahasiswa kita itu di samping misalnya ahli pendidikan, tapi juga ahli coding. Di samping ahli bahasa, juga ahli coding. Karena apa? Ya, banyak sekali menteri kita Pak Nadiem Makarim sering mengatakan bahwa sebetulnya bahasa itu harus dikembangkan. Ya, dari bahasa seperti yang kita pakai sebagai pengantar kita ini kemudian dikembangkan menjadi bahasa algoritma. Nah, bahasa algoritma inilah pencetusnya adalah para ulama-ulama Islam. Nah, ini oleh karena itu kita harus fokus Bapak Ibu sekalian. Jangan terlalu banyak yang diayahi. Ya, nanti yang ngayahi yang kerepotan. Diayahi apa ya? Yang difokusi lah, ya, wabih diayahi lah, nanti gaya nanti itu ya. Nah, 1, 2, 3 saja, tapi benar-benar fokus. Bahasa Indonesia fokusnya apa? Keahliannya anak-anak, ya toh? Maka fokus di situ. Nah, kemudian selain itu Bapak Ibu sekalian, ya, di samping kita itu fokus istiqomah, maka seringkali Mbak Yevata itu menyampaikan, ya, itu man tabakharo ilman wahidan tabakharo jami'al ulum. Siapa yang fokus satu ilmu, maka dia itu sudah menyegara itu artinya apa? Ilmunya itu akan berkembang banyak. Itu jadi ini fokus ini penting, tidak hanya kita yang mengucapkan, para pendiri daripada Pondok Pesantren Al-Fatah ini, Mbak Yai Fatah, sering kali menyampaikan tabakharo ilman wahidan tabakharo jami'al ulum. Nah, kemudian yang selanjutnya, bahwa bagaimana menciptakan merdeka di dalam bekerja dan merdeka di dalam belajar. Ini penting, ya toh. Orang itu kalau merdeka itu enak, ya toh. Merdeka itu kan bebas, ya. Tapi bebas itu di dalam koridor, ya. Bebas dalam koridor, tidak ada bebas itu sebebas-bebasnya, nggak ada. Pasti bebas itu di dalam koridor. Maksud kami adalah begini, bahwa Pak Rektor maupun Wakil Rektor dan seterusnya memberikan koridor-koridor pengembangan daripada dosen-dosen ini, mengembangkan apa ilmunya, koridornya jelas, iya dong. Jangan terlalu banyak petunjuk. Kalau terlalu banyak petunjuk itu kayak zamannya Harmoko itu orang Anjuk itu ya. Iya, dikit-dikit petunjuk Bapak Presiden. Nah, jangan.
Petunjuknya ya satu, Anda harus berkreasi, itu petunjuknya. Ya, nah berkreasi itu bagaimana? Itu kemerdekaan daripada para dosen, para pejabat-pejabat semuanya untuk mengkreasikan. Karena sudah tidak zamannya lagi sekarang itu serba bikin buku pedoman. Saya ini menjadi konsultan pemerintah Provinsi Jawa Timur, Bapeda dan PMD dulu Bappenas itu 11 tahun. Pekerjaan saya itu sebagai terbesar adalah bikin pedum atau sekarang itu SOP, standar operasional prosedur. Ya, jadi bikin pedum itu bagaimana cara menulis nota itu aja dibikin pedum. Ya, karena dulu bikin pedum itu ada programnya, ada karena berarti ada anggarannya. Nah itu. Nah sekarang sudah tidak penting lagi. Saya mau bikin pedum terkait dengan ini contoh saja, pedum terkait dengan akuntansi usaha kecil misalnya, itu ada namanya bujitu, buku siji sampai pitu, ya toh. Itu tebelnya itu masing-masing itu 1,5 cm, iya toh. Nah itu sudah bersenti-senti itu ujung itu. Nah itu sudah tidak zamannya lagi. Sekarang sudah zamannya IT, sudah zamannya kita ini membrowsing segala sesuatunya sudah ada, dan itu mahasiswa nggak usah diajari, sudah pinter semuanya. Oleh karenanya merdeka di dalam belajar maupun mengembangkan manajemen ini menjadi kata kunci kita itu melompat. Ya itu. Sebab kalau tidak ada ini tadi Bapak Ibu sekalian, tidak ada kemerdekaan di dalam bekerja, maka orang itu sama aja dengan dikunci. Ya. Jadi misalnya kalau kakinya diborgol hanya bisa bengak-bengok. Kalau mulutnya di masker, iya toh nggak bisa bengak-bengok, hanya hanya sikilnya sing pencaan seperti itu. Nah ini tidak boleh. Jadi mulut juga harus dibuka, ya kaki juga harus dilepaskan borgolnya, dan borgolnya dalam rangka apa? Mengembangkan masing-masing kompetensi itu tadi. Jadi harus fokus, istiqomah, ya toh? Terus kemudian diberi kemerdekaan untuk mengembangkan. Kreativitas itu hanya bisa muncul dari orang-orang yang merdeka. Tanpa ada kemerdekaan, kreativitas itu tidak muncul, tidak berarti apapun. Nah ini saya kira yang menjadi tradisi kita nanti di Bilfat ini. Tadi sedikit saya sebut, ya toh, di tempat kami lembaga kecil saya pakai eksperimen memang. Bagaimana para guru itu diberikan kebebasan, maka mereka kemudian ya mengeluarkan segala pikirannya, mengeluarkan segala kekuatan memorinya itu untuk mengembangkan gagasan-gagasannya. Nah, selama masih dalam koridor dan pengembangan ilmu, maka itu adalah yang diharapkan. Nah, beda lagi kalau pikirannya itu sudah pikiran politik, itu ya harus beda maneh ya. Makanya manajemen di sini saya kira kulturnya adalah kultur pesantren. Kultur pesantren ini tadi saya sudah sebut adalah kulturnya itu hikmah, ya, tidak pingin ini dan itu, pokoknya berkhidmat, bekerja, ya, dan kemudian mengembangkan gagasannya. Jadi tidak ada ceritanya di sini kemudian ada demo, nggak setuju pelantikan ini, pelantikan itu, nggak ada cerita. Kalau itu terjadi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggak ada tradisinya Bayi Fatah yang seperti itu. Maka ini yang harus kita pegangi. Yang terakhir kami mohon nanti UKM paduan suara itu ya, itu mohon dikembangkan, ya mohon dikembangkan betul, karena disitulah Pak Udianto bisa menggunakan kreativitasnya. Itu yang namanya himne tadi? Mars ya, Mars tadi itu kan bisa bikin beberapa versi, bisa versi koplo, versi jazz, versi macam-macam Pak, melo dan sebagainya. Lah tinggal nyuting kan itu. Nah, sudah ya, sip top ya, keren itu ya. Pokoknya Bilfat itu meskipun di tengah mewah seperti ini, mepet sawah, harus ada yang dikerenin gitu ya, harus ada yang kena. Untuk bikin keren itu gampang. Pokoknya di tengah sawah kono nyanyi, di syuting, angle-nya pas, itu sangat keren. Iya, betapa tetangga saya itu ibu-ibu dasar wisma itu kalau Sabtu Minggu sepedaan ke sawah-sawah, butuhnya cuma satu selfie. Iya toh,
dia selfie dengan segala macam gayanya. Wah, itu di Instagramnya sudah keren-keren banget gitu loh ya. Makanya ini UKM yang apa itu musik itu saya kira bisa dikembangkan menjadi bagian penting ya toh. Apalagi ini lembaga apa ini penerimaan mahasiswa baru. Saya kira hal-hal ini adalah sangat penting untuk ini, untuk diviralkan ya toh. Ada 3 hal yang wajib ini. Pertama adalah sholawat badar. Jangan sampai ini bilufat itu gak iso sholawat badar. Iya toh, itu wajib. Yang kedua adalah alal waton. Yang ketiga adalah mares bilufat. Mahasiswa baru semuanya harus hafal. Iya toh, sholawat badar, alal waton, dan kemudian mares bilufat. Jadi saya kira 3 ini menjadi apa ya? Yang akan merangkai, bukan yang merangkai semua visi daripada Pondok Pesantren Al-Fatah. Saya kira itu ya, mohon maaf ini nanti akan dilanjutkan oleh berbagai macam kegiatan. Saya tak undur diri, mohon pamit. Saya nanti habis maghrib sudah ada kegiatan lagi. Bapak, saya ini orang tua, umur saya 62 tahun, tetapi saya masih bekerja itu ya, mulai sekarang ritme saya ganti. Jadi jam 3 saya sudah bangun ya, biasa tahajud dan sebagainya, habis subuh ya itu bekerja sampai dengan jam 7, setengah 8 sarapan, jam setengah 9 bekerja lagi sampai sore ya toh, non stop ya toh. Habis maghrib jam 9 saya tidur ya toh. Itu jadi emang kita dikasih umur Allah, dikasih kesehatan begini tidak untuk bekerja itu apa ya, itu kewajiban bekerja itu. Jangan dianggap buat apa ya, hidup ini kalau untuk ngobrol ngalor tidur itu gak ada artinya tuh. Tuwek nanti eman jangan kalau sudah tua seperti saya umur 62 tahun dulu kok banyak bulinannya gitu ya tuh. Nah oleh karena itu mohon, jadi bekerja itu kewajiban dan kewajiban itu harus enjoy. Sholat itu kewajiban dan sholat itu harus enjoy. Kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.